Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholisana Sihutagalung dengan NIM 3620078. Saya mahasiswa aktif di UIN Syekh Muhammad Zamil Jambe Bukit Tinggi dengan jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Jadi tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi mata kuliah saya, Pemasaran Biro Syariah dengan dosen pengampu Pak Rusdi Fauzan. Saya mengambil objek makam papan tinggi di Barus, di mana di sini saya akan menceritakan sejarah makam papan tinggi. Makam papan tinggi adalah kompleks pemakaman tua sejarah Islam yang terletak di atas bukit, tepatnya di daerah Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Makam Syekh Mahmud sepanjang 7 meter, salah satu makam aulia yang terkenal di Barus adalah makam Syekh Mahmud. Syekh Mahmud sangat dihormati masyarakat Barus dan Sumatera Utara karena merupakan tokoh ulama penyebar Islam pertama di Nusantara. Adapun makam yang terdapat di papan tinggi berjumlah 5 makam. Satu di antaranya makam yang panjangnya sekitar 7 meter dan ukuran tinggi batu nisannya yakni sekitar 1,5 meter. Sementara 4 makam lainnya bersampingan dengan makam utama yakni panjangnya 1,5 meter. Nisannya terbuat dari batu yang ditegakkan tanpa ada tanda nama sama sekali. Banyak peziarah yang kaget, bahkan tidak menyangka kalau panjang makam Syekh Mahmud mencapai 7 meter dengan batu nisan berwarna putih setinggi 1,5 meter berukir Arab kuning. Bukti arkeologis ini menunjukkan kalau Syekh Muhammad adalah seorang pendatang yang telah lama memukim di Barus. Batu nisan makam Syekh Mahmud bukan batu biasa yang digunakan oleh penduduk Barus, melainkan sejenis batu yang didatangkan dari India. Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam dari Hadramaut, Yaman, yang datang ke Barus sejak abad ke-7. Selain papan tinggi dan mahligai, ada juga makam Tuan Syekh Badan Batu. Makam ini disebut makam Aulia 44 Negeri Barus, terletak di atas bukit Desa Panang, Bukit Hasyam. Sekitar 2 km dari kota Barus, seluruh makam ini menunjukkan fakta sejarah bahwa agama Islam telah ada di Barus sejak abad ke-7. Barus merupakan awal mula pintu masuknya Islam di Nusantara, jauh lebih tua dari era Wali Songo di Pulau Jawa. Masyarakat sekitar sering menyebut dengan sebutan makam papan tinggi Barus dengan penyebutan tangga 1000, tetapi di bahasa Indonesianya menjadi makam papan tinggi. Untuk bisa mencapai area makam, kita harus berjalan sekitar 100 meter dari jalan raya menuju kaki bukit. Sesampai di bukit, kita harus menaiki anak tangga untuk bisa sampai ke atas bukit. Ada ratusan anak tangga yang harus dilalui untuk sampai ke puncak bukit. Setidaknya ada sekitar 710 anak tangga. Bukit yang terletak di sebelah timur jalan antara Barus menuju Mendulamas. Profil makam papan tinggi. Kompleks makam papan tinggi terletak di Desa Pananggahan, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Barus adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kota Barus terletak di pinggir barat Sumatera. Barus sebagai kota imperium dan pusat peradaban pada abad 1 sampai 17 Masehi dan disebut juga dengan nama lain yaitu Pansur. Pada masa lalu, Kapur Barus kompleks makam ini dinamakan makam papan tinggi karena letaknya yang berada di atas bukit yang mempunyai kurang lebih 3000 meter dari permukaan air laut. Kompleks makam papan tinggi ini berada pada koordinat UTM 47N 0435446E 0225319. Kompleks makam ini menempati areal seluas 40 kali 15 meter dengan pagar pembatas dikelilingi setinggi 160 cm. Status tanah yang digunakan adalah tanah negara dengan batas areal sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan semak belukar dan perbukitan.
timur berbatasan dengan Semak Belukar dan Perbukitan. 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Semak Belukar. Dan 4. Sebelah barat berbatasan dengan Semak Belukar. Lokasi makam ini yang berada di atas puncak bukit mengharuskan kita untuk mendaki anak tangga sejumlah 876 buah sampai ke lokasi. Kompleks makam papan tinggi membentang dari utara ke selatan dengan orientasi utara sampai selatan. Kompleks makam ini pernah dilakukan pemugaran oleh Kanwil Depdikbud Sumatera Utara pada tahun 1994 sampai 1995. Selain itu, pada tahun 2008 juga telah dilakukan kegiatan konservasi arkeologi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh Sumatera Utara. Kompleks makam ini terdiri dari 7 buah makam tanpa menggunakan jerat, hanya berupa nisan. 6 makam terletak dalam satu kelompok. Makam ini terbuat dari batu kecil dengan ukuran sebagai berikut. Nisan besar mempunyai tinggi 34 cm, lebar 34 cm, dan tebal 16 cm berjumlah 3 buah. Nisan kecil berukuran tinggi 28 cm, lebar 19 cm, dan tebal 14 cm berjumlah 3 buah. Sedangkan satu makam lainnya terletak agak terpisah. Dari keseluruhan makam yang ada terdapat satu nisan bertipe pipi segi 4, yaitu nisan sebelah utara berbentuk pipi segi 4 dan pada bagian puncaknya berbentuk bulat. Bagian dasar berbentuk segi 4 dan tertanam di tanah dengan pola hias sudah aus. Pola hias yang ada adalah sulur daun dengan batas garis tegak membentuk segi 4. Di tengahnya terdapat hiasan seperti lampu gantung. Bagian badan sisi luar nisan dihiasi dengan kaligrafi Arab yang kondisinya hampir aus. Pada bagian puncak sisi dalam berbentuk bulat dengan hiasan kaligrafi Arab yang berbunyi Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man. Demikian juga pada bagian sisi luar juga terdapat kaligrafi Arab berbunyi Allah 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 Muhammadun. Nisan tersebut berbahan baku batu andesit. Ukuran nisan kepala adalah sebagai berikut. Tinggi 114 cm, lebar 46 cm, dan tebal 13 cm. Jarak nisan kepala nisan kaki adalah 8,15 meter. Nisan sebelah selatan berbentuk pipi segi 4 dan puncaknya berbentuk segi 3 gelombang. Pola hias yang ada adalah sulur-suluran daun yang berbentuk segitiga bergelombang dan di tengahnya terdapat hiasan kaligrafi Arab. Bahan baku nisan ini terbuat dari batu andesit dengan ukuran tinggi 136 cm, lebar 46 cm, dan tebal 30 cm. Adapun di sini tujuan saya membuat objek wisata makam papan tinggi untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan, solusi, dan kesimpulan objek pada makam papan tinggi ini. Adapun permasalahan yang saya temukan, yang pertama, belum dikenali oleh masyarakat Buah Barus. Yang kedua, adanya pungli atau pungutan liar di sekitar tangga. Yang ketiga, jalan menuju tangga susah diakses. Yang keempat, belum adanya pendanaan pemerintah. 5. Kebersihan kurang terjaga. 6. Kurangnya pengawasan dari pengelola. 7. Sering terjadinya pencurian di area parkir. 8. Mahalnya harga makanan dan minuman di sekitar makam. 9. Posko peristirahatan kurang layak. Dan 10. Menjadikan makam sebagai ritual kesunyian. Adapun solusi dari makam papan tinggi ini, yang pertama, mempromosikan wisata lewat sosial media. Yang kedua, melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu pengelola. Yang ketiga, menyarankan kepada pemerintah untuk mencari jalan alternatif lain yang mudah diakses. 4. Melayangkan proposal pendanaan kepada pemerintah daerah. 5. Memberikan sanksi kepada pelanggar kebersihan dan membuat tempat sampah di setiap sudut tertentu. 6. Membuat regulasi dari pemerintah baru tentang keselamatan pengunjung. 7.
7. Pihak pengelola lebih ketat menjaga keamanan sekitar dan menambah satpam. 8. Pihak pengelola memberikan harga patokan terhadap makanan dan minuman. 9. Meminta dana kepada pemerintah daerah untuk membangun posko peristirahatan yang layak. 10. Pihak pengelola rutin memantau pengunjung yang menyimpang. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, dengan pengenalan wisata religi bisa menambahkan pendapatan daerah. Yang kedua, pengunjung akan lebih banyak yang datang tanpa adanya pungli. Yang ketiga, dengan adanya jalan alternatif, tidak perlu memakan waktu yang lama untuk menuju tempat wisata. 4. Dengan adanya pendanaan, pemerintah wisata tersebut akan layak untuk dikunjungi. Kelima, pengunjung akan nyaman jika kebersihan tempat wisata. 6. Keamanan lingkungan sangat diperlukan untuk wisata yang berkualitas. 7. Dengan adanya tim keamanan yang bertanggung jawab akan meminimalisir tingkat pencurian. 8. Patokan harga yang sudah ditetapkan akan memberi keuntungan bagi pengelola. 9. Patokan harga yang layak, pengunjung akan merasa aman dan nyaman. Dan yang ke-10, dengan adanya tindakan peneguran makam tidak akan disalahgunakan oleh pengunjung. Sekian penyampaian materi saya tentang makam papan tinggi, dan saya berharap untuk nilai saya kali ini mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Dan terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, dan semua yang menonton video saya. Jangan lupa like dan komen ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.